Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kami Kiai Haji Sudrajat Ardani Al-Maki, pengasuh Pondok Pesantren Ardaniyah Pusat Banten, teruntuk Bapak Pendeta yang sudah kowar-kowar menghina dan mencaci maki umat muslim, ibadahnya dan akidahnya. Sebenarnya saat ini kami sedang ada di Aligarh, Jamiah Aligarh, India, dan kami secara prinsip di dalam agama kami, lakum dinukum waliyadin. Agamamu itu adalah agamamu, agamaku dan itu adalah agamaku. Begitu pula di dalam kepercayaan kami, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam kita menganut agama, terutama paksaan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam agama rahmah, agama fikriyah, begitu pula agama rohiyah, agama kitabiyah. Permasalahannya ini sudah keterlaluan atas keterbatasan kemampuan, tapi berani mengolok, menghujat terhadap agama yang kami percayai. Jadi mau tidak mau, saya selaku mubalik, begitu pula saya selaku pengasuh pondok pesantren, selaku majelis zikir Ardaniyah, begitu pula selaku tokoh agama yang selalu ditanya oleh masyarakat, khususnya jamaah, maka dengan beredarnya video yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, mau tidak mau saya harus menjawab. Kalau seandainya saya diam, maka dosalah pribadi saya dan merupakan fardu ain untuk menggugurkan fardu kifayah. Maka saya harus menjawab apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Yang pertama, Bapak Pendeta menyampaikan dia belajar Islam dari SD, SMP, dan dia banyak belajar Islam dan rumahnya pun dekat dengan masjid. Pernyataannya, kalaulah memang Bapak Pendeta ini dia belajar Islam, bahkan sangat mengenal dengan saudara muslim, kenapa sangat minim pengetahuan Islam, dan Bapak Pendeta ini sangat minim pengetahuan Islam, berani mengolok-ngolok, bahkan menghujat terhadap Islam. Sekarang begini Bapak Pendeta, hayu kita mau mengadunya, mengadu apa? Apakah kita mau mengadunya tentang dalil, antara dalil Alkitab dengan Al-Quran, ayat berapa, surat apa, tentang yang apa Bapak yakini? Yang kedua, atau kita mau mengadu dengan dalil akliyah, secara pemikiran, secara logika. Nah, sekarang apa yang Bapak sampaikan, hujatan terhadap Islam. Yang pertama, di dalam agama membayar 10%. Itu hak Bapak. Itu haknya pendeta. Itu haknya satu keyakinan. Dengan 10% bisa menggugurkan dosa atau pula kesalahan sehingga menjadi tanggungan. Kalau kita sih selaku muslim ketawa. Ya ketawa Pak Pendeta, ketawa. Jadi itu guyonan, enak banget ya. Tuhan dibayar dengan 10% bisa menggugurkan segalanya. Itu kita baru kajian secara akal.
Tuhan dibayar 10% sudah menggugurkan kesalahan, menanggung dosa. Enak banget ya. Sekarang kita kembali kepada Islam yang katanya harus sholat 2,5%, harus kakinya ditekuk dan lain sebagainya. Jadi begini Bapak Pendeta yang saya hormati. Yang pertama, di dalam kita kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala 2,5% itu bukan menggugurkan dosa, enggak ada hubungannya. 2,5% itu tidak ada hubungannya dengan pengguguran dosa. Kita selaku muslim yang pertama adalah melakukan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sesudahnya kita melakukan syahadat ada kewajiban. Jadi kewajiban. Apa kewajibannya adalah wa tuqimus shalah. Atau iqamus shalah, mendirikan ibadah salat. Jadi kita melakukan ibadah salat itu merupakan satu kewajiban. Kewajiban kita selaku muslim. Dan melakukan ibadah salat ini bukan perintah secara akliyah, bukan pemikiran atau pula pikiran secara insaniah, tapi melakukan ibadah salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada amaliyah. Amaliyah ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang diamaliyahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang ditaklidi oleh para sahabat. Sahabat tabi'in tabi'in. Dari tabi'in tabi'in ini kepada para madzhab. Dari madzhab ini kepada para ulama. Dari ulama kepada para asyuyukh, dari syuyukh para kiai, para ustadz, masyarakat sekitar saat sekarang ini. Jadi kita melakukan ibadah sholat itu bukanlah ibadah sholat itu penggugur dosa, tetapi kewajiban kita selaku muslim wajib untuk melakukan ibadah sholat. Urusannya perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam kita melaksanakan ibadah sholat ini ada namanya kaifiyah, tata cara, amaliyah. Dan kaifiyah amaliyah mulai dari takbir, ruku, sujud sampai kepada kita tahiyatus salam. Dan itu semua sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah ibadah, kewajiban kita selaku umat muslim untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusannya adalah sebatas perintah. Sesudahnya sholat, zakat. Zakat pun yang sudah mampu. Selain zakat, sedekah. Selain sedekah, ada infak, ada wakaf. Dan semua itu pun adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kita memberikan sedekah 2,5%. Dan itu sedekah atau pula kita zakat tidak ada kaitannya dengan penghampun dosa. Itu melakukan kewajiban kita yang terkaitannya dengan amal. Zaku amwalakum bizakah. Bukan zaku dunubakum bizakah, tapi zaku amwalakum bizakah. Membersihkan harta dengan zakat. Puasa, kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam. Begitu pula haji, kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala, man istata'a ilaihi sabila. Jadi sekarang apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta ini betul sangat-sangat keterbatasan kemampuannya di dalam memahami Islam. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan kita penghampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam agama Islam tidak ada yang namanya penghampunan dosa. Nih, dengerin Pak Pendeta. Di dalam agama Islam tidak ada yang namanya penghampunan dosa. Orang berdosa, ya dosa. Orang berbuat salah, ya salah. Jadi orang yang berbuat dosa tidak bisa dibayar dengan puasa, tidak bisa dibayar dengan
zakat tidak bisa dibayar dengan melakukan hal-hal yang lain. Terus bagaimana kaitannya dengan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yuk, kita amati. Kalimatnya adalah istighfar. Istighfar itu, Pak Pendeta, ada kalimat sin. Istighfar. Istighfaro, sin. Sin di situ bermakna litolab, artinya permintaan. Berarti yang namanya istighfar, seorang hamba memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang seorang hamba memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Sesudahnya ia memohon ampun, apakah istighfar taubatnya itu diterima atau tidak, dihampuni atau tidak, itu bukan urusan hamba, bukan urusan manusia. Itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebatas meminta. Dihampuni atau tidak dihampuni, urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kaitannya dengan 2,5%. Nah, sekarang bagaimana seorang hamba ini seandainya dia itu sudah betul-betul memohon ampun, berarti kalimat memohon ampun itu adalah taubat. Taubat itu orang yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, tergantung taubatnya. Apakah taubatan nasuha atau taubatnya hanya sebatas taubat. Kalaulah manusia yang betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengampuni dosa orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka dapat saya tegaskan kepada Bapak Pendeta, 2,5% itu tidak ada kaitannya dengan penebus dosa. Jangan sesekali disama-samakan antara agama Bapak yang Bapak yakini dengan agama saya, agama kita yang kita yakini. Sesudahnya kita memahami bagaimana kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita selaku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan syariat, melaksanakan amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dalam keimanan dan dalam keyakinan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.